Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan mari kita mempelajari pada kesempatan ini sama-sama sebagai satu pengantar dengan materi manajemen pembiayaan pendidikan. Berbicara tentang pembiayaan berarti akan terkait dengan keuangan. Maka ketika membahas atau mempelajari manajemen pembiayaan, berarti kita sedang mempelajari juga secara tidak langsung tentang manajemen keuangan. Apabila disandingkan dengan pendidikan, maka kita akan menemukan istilah manajemen keuangan pendidikan, yang di dalamnya terdapat pula pembiayaan pendidikan. Simak lebih lanjut uraian singkat terkait manajemen pembiayaan pendidikan berikut. Manajemen terkadang juga dikenal dengan istilah pengelolaan, sehingga wajar apabila banyak pihak memahami manajemen itu sebagai pengelolaan atau identik dengan kata pengelolaan. Termasuk dalam buku Departemen Pendidikan Nasional menggunakan istilah pengelolaan keuangan pendidikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang ada di lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan usaha memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, memanfaatkan dana, melakukan pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam urusan layanan pendidikan. Fungsi dari manajemen keuangan meliputi perencanaan anggaran, penggunaan atau pencatatan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban uang atau dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dalam perspektif manfaat, manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan pendidikan secara konsep juga meliputi anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Keempat, istilah ini menjadi satu kesatuan dalam memaknai konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dan turunannya, baik secara konseptual strategis, taktis, teknis, dan operasional. Manajemen keuangan pendidikan atau dikenal dengan istilah Financial Management Education memiliki fungsi-fungsi yaitu perencanaan atau penganggaran keuangan, di mana dana diperoleh atau sumber-sumber pendanaan akan diperoleh. Kemudian ada fungsi pengelolaan berupa pengeluaran anggaran atau pencairan, penggunaan, pencatatan anggaran, pemeriksaan atau audit, pengendalian, penyimpanan dana, dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan. Pengelolaan atau manajemen keuangan dilakukan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dari penggunaan dana pendidikan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari satu, penyusunan atau perencanaan anggaran atau juga dikenal dengan istilah budgeting. Yang kedua adalah pembukuan atau akuntansi. Setiap keuangan biasanya identik dengan kemampuan atau kompetensi di dalam melakukan aktivitas catat-mencatat, hitung-menghitung yang dikenal dengan istilah akuntansi atau pembukuan. Di mana di dalamnya terdiri buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, kemudian buku kas piutang, neraca percobaan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan adalah pemeriksaan atau auditing, dan terakhir adalah pertanggungjawaban atau laporan keuangan.
Ketika membahas manajemen keuangan pendidikan atau pengelolaan keuangan pendidikan, kita juga akan terkait dengan bahasan anggaran pendidikan atau education budget. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya yang akan dianggarkan. Di dalam menyusun anggaran, hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua, prinsip adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Yang keempat, prinsip adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Yang kelima, prinsip memanfaatkan dana secara efisien. Yang keenam, prinsip mengalokasikan dana secara tepat. Dan ketujuh, prinsip dalam menyusun anggaran hendaknya sesuai dengan skala prioritas. Ketika berbicara tentang anggaran, maka kita juga perlu memahami apa saja fungsi anggaran. Yang pertama adalah sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Yang ketiga, sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga. Selanjutnya adalah manfaat dari anggaran. Yang pertama adalah sebagai alat penaksir. Ketika satu lembaga atau pengelola membuat satu rencana dan menganggarkan keuangan untuk program yang ditetapkan, tentu program tersebut akan berisi tentang data kuantitatif dari berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan. Sehingga kita akan mengetahui berapa alokasi dana yang sekiranya akan diperlukan atau dikeluarkan. Yang kedua, manfaat dari anggaran adalah sebagai alat otorisasi pengeluaran dana. Ketika satu kegiatan kemudian dituangkan dalam bentuk kuantitatif atau dana yang diperlukan sesuai dengan program, hal ini ketika diajukan akan menjadi alat otoritatif bagi pengelola untuk dapat mengeluarkan dana sesuai dengan permintaan atau program yang ditetapkan. Selanjutnya, manfaat dari anggaran adalah sebagai alat efisiensi. Dengan adanya program yang jelas, budget yang dialokasikan, diharapkan pengelolaan yang baik dari keuangan akan mencapai kepada tujuan yang diharapkan secara efisien. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana tahapan penyusunan anggaran. Dalam organisasi skala kecil, anggaran biasanya disusun oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan dalam organisasi skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus merancang anggaran. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan
atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya yang akan dianggarkan. Dan kemudian bagaimana tahapan penyusunan anggaran? Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Ketiga, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Yang keempat, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Kelima, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Keenam, melakukan revisi usulan anggaran. Ketujuh, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan kedelapan, pengesahan anggaran. Subbahasan kita yang ketiga setelah istilah dari manajemen keuangan pendidikan, penganggaran atau anggaran pendidikan. Yang ketiga subbahasan kita adalah pendanaan pendidikan atau education funding. Di dalam pendanaan pendidikan ada dua sisi anggaran, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Di dalam sisi penerimaan inilah yang kemudian juga biasa disebut dengan sumber dana atau pendanaan. Di Indonesia, sumber pendanaan pendidikan berasal dari negara dan masyarakat. Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sini meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga total menjadi 9 tahun yang sering kita kenal dengan istilah wajar dikdas, wajib belajar pendidikan dasar. Untuk itu, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah. Amanah anggaran yang dikeluarkan negara minimal 20% dikuatkan pula dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 49 yang berisi alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Selanjutnya, dalam pengelolaan dana pendidikan, hendaknya mengikuti prinsip-prinsip yang juga dituangkan pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas publik, prinsip pemerataan, dan prinsip berkeadilan. Bahasan kita yang keempat setelah tadi dari manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, dan yang keempat adalah pembiayaan pendidikan atau dikenal dengan istilah financing education. Secara etimologi, biaya atau expenses adalah penurunan dalam modal atau hak kekayaan pemilik. Biasanya memulai pengeluaran uang aktiva yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan. Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu di masa yang akan datang harus dapat menghasilkan keuntungan atau benefit atau manfaat baik dalam bentuk uang atau finansial maupun non-finansial. Standar pembiayaan
berdasarkan pasal 32 ayat 2 tentang pembiayaan pendidikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dibagi kepada dua, yaitu ada biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi berupa investasi lahan, penyediaan sarana prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Semuanya termasuk di dalam biaya investasi. Dan biaya investasi yang terbesar biasanya adalah pada biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, pembiayaan operasional terdiri dari pembiayaan personalia dan non-personalia. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Sementara non-personalia meliputi biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Terkait pembiayaan pendidikan yang disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi dua biaya, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Dan ini ternyata menjadi pembeda dengan PP sebelumnya, yaitu PP nomor 19 tahun 2025 pasal 6, di mana di dalam standar pembiayaan pada PP sebelumnya ini, yaitu PP 19, masih terdapat biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian untuk biaya operasional atau biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Sementara biaya personal yang menjadi pembeda dalam pembiayaan pendidikan ini meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Bisa juga diasumsikan bahwa tidak munculnya kembali biaya personal pada PP terbaru PP 57 tahun 2021 disebabkan biaya personal bukan merupakan alokasi biaya yang dikeluarkan oleh negara. Pembahasan terakhir adalah bagaimana karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang pertama, tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, di mana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost. Yang kedua, karakteristik penting lainnya yaitu pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia, baik pendidik dan tenaga kependidikan. Karakteristik yang ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar. Selanjutnya, karakteristik unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Misal, biaya untuk sekolah kejuruan akan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Karakteristik yang terakhir, unit cost rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun, sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. Adam Smith menyatakan dalam hubungannya dengan biaya,
Manfaat pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi, atau kita sering mengenal dengan istilah human investment. Pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dan kesejahteraan serta kekayaan suatu bangsa sangat tergantung pada keunggulan intelijensia dan intelektual manusianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.